Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini acaranya adalah bincang-bincang santai. Kita hari ini kedatangan tamu istimewa, tapi di rumahnya beliau hari ini. Kita yang datang, kita yang datang. Sowan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu Coach Joko. Nanti yang belum bergabung bisa bergabung sekarang. Coach Joko, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Di sebelah saya juga ada Coach Agung. Nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana sih perkembangan sepak bola, ataupun nanti kita bisa juga mengusahakan perkembangan sepak bola untuk usia dini. Mungkin nanti bisa dibincangkan oleh saudara kita Coach Agung. Terima kasih sebelum kita memulai pembicaraan, biasanya guru olahraga, pelatih olahraga ada salamnya. Salam olahraga. Salam olahraga. Dan bertepatan dengan ulang tahun Arema yang ke-33, 11 Agustus minggu depan. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Arema. 33 tahun, perkembangan sepak bola di Kota Malang cukup baik, banyak menelurkan bibit-bibit baik lokal maupun sampai nasional. Oke, Coach. Salam olahraga, Coach. Salam olahraga. Oke, bagaimana kabarnya di siang hari ini, Coach? Alhamdulillah, semua baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya, karena beliau ini sesuai dengan kaosnya, filosofi sepak bola Indonesia. Ya, beliau ini mempunyai filosofi sepak bola di usia dini, di grassroots usia dini, yang membedakan beliau dengan tidak menyampingkan pelatih yang lain. Yang menyampingkan beliau ada di akhlak. Jadi pemain sepak bola bukan hanya bisa menendang bola, tapi juga mempunyai akhlak atau etika karena kita lingkungan sekolah Islami akhlak. Oke. Menuju ke pertanyaan pertama, pertanyaan yang sangat sederhana. Bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia ini, terutama di usia dini, usia 9, 10 sampai usia 19 tahun? Untuk di grassroots perkembangan cukup bagus, terutama untuk kuantitas ya, ini sangat bagus. Untuk kualitas juga sudah mulai up ya, tapi memang ada beberapa yang harus memang kita perbaiki lagi. Banyak di grassroots, di pembinaan grassroots itu pelatih-pelatih kita belum banyak yang paham tentang metode pelatihan untuk di grassroots dan konten latihan untuk grassroots. Di situ yang memang harus kita lebih banyak diskusi atau belajar bersama untuk pembinaan di grassroots ini. Bermaksud untuk memotivasi supaya anak didik kita bisa menjadi pemain seperti beliau, seperti jenengan, bagaimana? Yang pertama, jadi selalu saya tekankan, yang pertama itu adalah di brand ya, di otak, di hati. Kalau tadi bilang ke attitude, ini yang pertama, pendidikan pertama. Jadi sepak bola ini nomor 2 menurut saya. Kalau mau sepak bola nomor 7 itu nomor 2. Nomor pertama ada attitude tadi, sikap. Nanti ada yang kalau orang dulu bilang pendidikan karakter building. Kemudian bagaimana lifestyle dia. Ini yang pertama untuk anak-anak kita. Ya. Kemudian respect, fair play dan lain-lain, ini yang pertama. Kemudian baru menginjak ke sepak bola. Jadi bagaimana untuk anak-anak untuk sukses, pertama tentu adalah di brand mereka untuk belajar menjadi profesional. Bagaimana menjadi seorang profesional, tentu syarat utama adalah disiplin waktu, disiplin semuanya. Kemudian kita respect pada semua, pada pelatih, terutama orang tua. Itu yang dasar modal untuk bagaimana nanti untuk kita bisa sukses di profesional. Karena banyak sekali talenta muda ini yang bagus di bawah, tapi karena attitude, sikap ini yang kurang bagus, akhirnya menjadi putus di tengah jalan atau banyak masalah di tengah jalan. Iya, untuk bagus sekali penjelasannya. Jadi bukan hanya menendang bola, tapi etika atau akhlak ini yang bisa membuat pemain ini bisa menjadi bintang. Iya, betul. Jadi bintang dan bisa menjadi dari tauladan atau contoh bagi generasi
menurut informasi yang saya baca, jenengan termasuk pemain dulu waktu jadi pemain Ya. adalah yang paling minim cederanya. Kalau nggak salah 2 Bilang kali. minim cederanya bener. Cederanya beliau paling minim atau mungkin karena latihan kedisiplinan. Ya. Monggo di. Saya kalau Baru tahu. saya ankle itu mungkin cuma 3 atau 4 kali selama saya main sepak bola. Jadi saya juga nggak tahu kenapa. Ya, kenapa dengan badan yang tidak begitu besar saya selamat. Banyak selamat. Jadi kening saya sampai sekarang tidak pernah itu. Jadi ketarik pun sedikit sekali saya kena. Kalau normal lah manusia namanya, tapi termasuk saya paling sedikit. Gitu. Kenapa? Yang memang salah satunya saya memang disiplin. Jadi setiap latihan atau pertandingan itu kondisi saya harus fit. Saya terbiasa di situ. Jadi itu yang mungkin secara teknis bisa menyelamatkan atau menghindari cedera ya. Tapi di lain itu ada satu yang perlu saya sampaikan, ini sangat penting, yaitu ridho orang tua. Ini tuh orang tua. Saya kalau menyampaikan ini saya ada perasaan gemetar karena saya merasakan sendiri. Waktu itu jadi saya ini tidak mengenal namanya dukun, tidak mengenal. Terus kiai yang ngasih juga nggak mengenal. Saya cuma dikasih tahu dulu ada orang ya yang memang itu yang saya anggap tuh bapak tua, kamu yang penting ridho, minta doa sama orang tua. Doa orang tua. Ya. Itu tapi saya tapi tidak percaya, tapi ini kan hanya untuk simbol ya. Jadi kita air diinjak ibu, karena saya percaya bahwa surga di telapak kaki. Saya minta doanya, saya minum. Dan itu saya juga karena itu apa enggak ya enggak tahu, tapi saya yakin karena itu. Waktu ada itu Arema kan sering berantem. Itu diserang kita di Jogja sampai pagi nggak bisa keluar. Itu ditepil kanan kiri sampai kelihatan itu karena gerimis waktu itu. Satu pun nggak kena saya. Alhamdulillah saya bilang. Tapi seperti saya itu sakti, padahal enggak. Iya. Karena restoran Orang tua itu kan Pikiran saya, tapi saya ini nggak tahu ya saya bener apa enggak. Ini mungkin saya hanya bicara mungkin. Kemudian di Bojonegoro itu kita main, saya ikut di Gala Desa. Itu diserang langsung, penonton itu nyerang. Saya menyerang ke sana, langsung menyerang masuk. Itu sampai meninggal satu. Itu saya satu pun tidak ada yang menyentuh. Jadi saya juga bingung. Itu nih yang ngajak saya bingung. Mana jauh kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tidak tahu karena ini banyak orang bilang, tapi saya tidak. Nah itu pengalaman itu makanya untuk masalah itu mungkin ya, tapi saya nggak tahu kebenaran. Tapi saya yakini itu juga orang tua itu yang ya pertama tentu ridho Tuhan ya, tapi kedua ridho orang tua itu saya pikir itu saya merasakan itu kira-kira. Ya. Kebetulan di sini juga ada Ustadz mungkin bisa beliau kaitannya kaitannya. Ridho Ridho Walidain itu Allah terletak pada ridho orang tua. Murkanya juga begitu gitu. Itu yang saya percayai akhirnya. Jadi tidak bisa saling berkolerasi ya antara akhlak kita bermain sepak bola, Disiplin. disiplin. Itu yang pertama di situ. Jadi di attitude, di sikap di situ. Ya maaf ya, kebanyakan anak-anak yang ikut di olahraga itu ya setengah aktif lah, lebih aktif lah itu mungkin dengan pemaparan jenengan bisa merubah mindset anak-anak yang sebelumnya tidak mau nurut sama orang tua bisa menjadi nurut. Karena dari beberapa yang saya tahu, beliau ini yang memang benar-benar tidak memakai susu, tidak memakai tidak mengenal. Karena saya jujur tidak percaya. Tidak percaya itu. Ya, saya tidak percaya itu. Jadi ya kosong begitu. Beliau hanya dapat ridho dari orang tua dan sampai detik ini tidak ada yang namanya cedera serius. Kalau ada, Alhamdulillah. Jadi bukan takabur, bukan sombong. Pemikiran saya itu mungkin ya samakan Tuhan saja. Jadi untuk anak-anak di rumah mulailah berubah pemikiran kalian. Tetap
ridha orang tua, apapun yang kalian lakukan tetap meminta restu dari orang tua, ridha orang tua. Karena tadi Coach bilang yang pertama itu akhlak atau etika. Jadi kalau akhlaknya baik, insya Allah pemainnya baik. Monggo, mungkin ada pemain yang punya akhlak baik, bisa dilakukannya juga baik. Apakah benar atau gimana mungkin? Iya. Nggak nurut sama pelatih. Itu bisa jadi pelatih atau guru. Pelatih itu kan juga guru. Karena tadi kita bicara respect kan. Jadi bentuk respect itu bentuk hormat dulu kepada itu pelajaran yang pertama, kepada untuk orang tua, pelatih, teman, lawan, wasit, perangkat pertandingan dan alat-alat pertandingan semua. Kita harus respect dengan semua itu. Artinya apa? Kita ya tentu tidak membantah sama orang tua, sama pelatih, ya sama teman kita baik. Terus kemudian tidak kalau kecewa atau merusak fasilitas. Ini kita respect semua ini. Kemudian yang tadi saya sampaikan kepada teman, respect pada teman, ini juga saya alami. Jadi saya ini bukan tipikal orang yang nakal ya, kalau sepak bola nakal dalam artian suka melukai. Tapi saya manusia, kadang kala itu ada emosi. Saya pingin ya ada pengalaman satu waktu lawan Persema. Saya pingin ini karena saya selalu dikasari. Saya sedikit emosi, saya balas, saya ambil kakinya. Tapi yang sakit saya sendiri. Saya sakit sendiri. Intinya dendam lah. Iya, terus saya langsung saya introspeksi, saya astagfirullah. Sejak itu sudah aku mendingan begini, menjadi aku yang begini, tidak mau merubah atau membalas. Nah, berarti apa? Berarti apa? Niat untuk tidak mencederai lawan, niat untuk memang itu juga mungkin membantu saya dalam keselamatan. Dan niatnya tulus, tidak ada niat jahat, iya mungkin ya. Itu pengalaman yang saya jalani. Untuk pengalaman melatih di Piala Suratin yang juara 2007 nih, ya. 2007 itu Ya. Bagaimana pengalaman dengan pemain-pemainnya sampai sekarang ini bertebaran di klub-klub ini? Karena waktu itu memang kami diwadahi oleh Bentul. Di Bentul, kita tahu sendiri, Bentul perusahaan yang bagus. Jadi semua harus aturan, disiplin, jadi teratur, sangat teratur. Dan kemudian waktu itu saya juga merangkap menjadi asistennya Miroslav Januk. Jadi jadi kedisiplinan, kemudian bagaimana karakter, bagaimana latihan itu langsung saya adopsi ke junior. Memang waktu itu juga ada pendapat dari pelatih senior kamu nggak akan mungkin bisa sama kayak levelnya kayak seperti yang senior, kayak fisik. Tapi saya coba, ternyata di catatan saya itu mampu. Jadi kayak yang 3 menit itu 1 kilo dengan lari di Cupan Rondo. Ya, ini senior segitu, yang junior saya juga kuat karena ada motivasi kan kuat. Kami sangat yakin saya tahan terus di situ untuk kondisinya. Kemudian secara teknisnya saya ikuti seperti yang di Janu itu. Tidak ada masalah semua dengan lawan-lawan. Tapi sebelum itu memang kita usia 17. Jadi tahun pertama dia anak-anak ini usia 16, saya sudah ikut. Dia menduduki peringkat 4 waktu itu. Tahun kedua 17, kami sudah 17, sangat kuat waktu itu. Jadi hampir ya wis cuma kalah 2 kali ya. 2 kali pun di Indonesia saja. Lain itu kita sikat semua. Ya, bagus sekali pemaparannya. Untuk terakhir Coach, pesan-pesan buat anak-anak didik kami agar bisa menjadi pemain yang bermoral. Karena boleh tanya nanti. Bermoral, akhlak yang baik itu bagaimana? Biar anak-anak di rumah bisa melihat bahwa olahraga itu bukan hanya hafal tapi juga pakai akal. Ya, seperti tadi saya bilang, jadi pertama adalah di mental, di attitude, itu yang pertama kalau mau berhasil. Di mana-mana pun itu kan di sport for development, di pengembangan sepak bola. Kalau di sekarang itu dari PBB namanya SPODI, ya SPODI Sport for Development itu, tapi dimasukkan di
di sepak bola kita di Indonesia juga ada itu, kita masih itu yaitu tadi pendidikan itu yang utama karena itu juga mencegah kekerasan. Banyak tujuannya ada 16 tujuan itu ya. Itu kemudian itu yang pertama pendidikan itu, kemudian kedisiplinan, terus kemudian kemauan, motivasi, yang terakhir tentu selalu kita belajar karena sekarang bicara sepak bola tidak bisa kita seperti dulu, tidak. Zaman semakin maju, semua pakai ilmu pengetahuan, sains, sport science. Contohnya makan bagaimana yang baik, ya kan, istirahat berapa jam, semua itu kan ada pengetahuannya yang harus dijalankan. Bagaimana menjalankannya? Ya mulai kecil kita beri pengertian itu, kita lakukan itu, itulah belajar. Nanti di usia dia di remaja dia menjadi otomatis. Itu pola makan, pola tidur, higienis, kebersihan dan lain-lain. Pak Khalid Boleh tanya ini yang monggo, anu masalah euforianya 11 Agustus ini loh. Kebetulan kan ulang tahun Arema 11 Agustus. Nah, anak-anak kami di usia SMP itu kan kebanyakan menyukai bola di Arema kan. Iya. Nah, bagaimana menyikapi, untuk saran ke anak-anak kami menyikapi euforianya apa 11 Agustus ulang tahun Arema ini, karena sudah banyak bertebaran gambar-gambar atau simbol-simbol Arema di jalanan seperti itu, sehingga bagaimana tetap menjaga sikap kan begitu, baik pandemi atau tidak. Ini kebetulan masa pandemi gitu. Kalau nanti sudah nggak pandemi, ini bagaimana kan begitu? Gitu guys. Tentu di suasana ini, di waktu ini kita ulang tahun, tentu sah-sah saja kita kalau merayakan, kita senang dengan ulang tahun itu normal. Tapi tetap saat ini kita di saat pandemi corona, tentu protokol kesehatan itu yang utama. Kemudian bagaimana bentuk kegembiraan dengan ultah ini? Pertama tentu jangan membahayakan diri sendiri. Yang kedua baru jangan membahayakan orang lain. Nah, itu yang sangat penting, karena ada beberapa yang terus naik motor, itu kan pertama membahayakan diri sendiri, kedua orang lain, sangat bahaya. Itu ada perayaan yang lebih simple, lebih safety lagi, karena juga di masa pandemi. Boleh mungkin ada acara mau tasyakuran, ya silakan, tapi yang penting protokol kesehatan di masa pandemi ini, kemudian jangan membahayakan diri sendiri yang pertama, kedua orang lain. Terima kasih. Pak Nasir, yang Tanyakan mungkin. Saya kira sudah cukup penjelasan dari Coach Joko, sudah sangat jelas gamblang. Intinya kita harus tetap selalu disiplin, terlalu belajar, dan terus selalu, yaitu tadi yang seperti yang disampaikan oleh Coach Joko, yaitu karakter kita kembangkan, kemudian akhlak, attitude, dan lain-lain tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Coach Joko. Dan terutama itu tadi ridho orang tua, itu yang jangan sampai kita lupakan. Sampai kapanpun ridho orang tua itu mempengaruhi kesuksesan kita, baik di bidang olahraga maupun di bidang lain. Itu penting. Mungkin ini saja dialog untuk kita hari ini. Bisa jumpa lagi dengan Coach Joko di lain kesempatan, dan jangan lupa mengikuti channel-channel kami yang selanjutnya di acara yang lain-lain. Mungkin nanti beliau juga kita undang ke sekolah, mungkin nanti kita juga ada kerjasama di bidang olahraga, terutama sepak bola untuk anak usia dini. Mungkin itu saja dari kami. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Coach, terima kasih atas kehadirannya, dan juga kepada rekan guru terima kasih, dan salam olahraga. Salam satu jiwa Arema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.